Dan saat ini kami telah terhubung dengan Yusril Iza Mahendra terkait tertangkapnya sejumlah tokoh masyarakat yang diduga makar gitu ya oleh kepolisian, dan ini juga mendapat reaksi dari penasehat hukum Yusril Iza Mahendra. Ya, dan saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Yusril sendiri. Selamat siang Pak Yusril. Selamat siang. Ya, Pak Yusril, ini terkait dengan penangkapan ada sejumlah tokoh dan ada juga musisi yang diduga melakukan upaya makar. Gimana tanggapannya, Bang? Iya, sementara ini memang ada surat perintah pemanggilan terhadap mereka untuk diperiksa karena diduga melakukan kegiatan-kegiatan persiapan untuk makar. Disebutkan pasal-pasalnya itu pasal 87, pasal 107 dari KUHP. Ya. Barusan saya bertemu dengan Ibu Ratna Sarumpait dan Ibu Rahmawati Soekarno Putri di Mako Brimob di Kelapa II. Jadi memang beliau-beliau itu sudah dibawa ke Brimob ini sejak pagi dini hari tadi. Bu Rahma sekitar jam 4:30, Bu Ratna sekitar jam 7 pagi. Tapi sampai sekarang ini mereka belum diperiksa. Jadi menunggu aja di dalam ruangan gitu. Ya, masih menunggu ya, dan nantinya juga kedepannya akan diperiksa seperti itu. Kalau untuk jumlahnya sendiri nih, Bang Yusril, karena tadi ada yang simpang siur juga ya, ada yang bilang 8, ada juga yang 10. Tepatnya ada berapa orang, Pak? Belum ketemu kita. Belum bertemu dengan siapa. Jadi yang bertemu cuma Ibu Ratna sama Ibu Rahma aja, yang lain-lain saya belum ketemu. Oke. Kalau dari Bang Yusril sendiri, ini tadi kita sempat pantau juga lewat akun Twitter Anda, Bang Yusril juga menawarkan diri untuk menjadi penasihat hukum untuk sejumlah tokoh yang memang sudah ditangkap polisi tadi pagi. Ini bagaimana Bang Yusril melihat kasus ini memangnya? Begini, saya koreksi, bukan menawarkan diri. Advokat nggak boleh menawarkan diri. Artinya memang beliau itu menelpon saya dan menceritakan keadaannya dan minta bantuan. Jadi saya katakan oke, saya akan bantu. Jangan dibilang menawarkan diri, itu salah dari segi advokatnya. Baik Bang. Iya. Gimana Bang tanggapannya mengenai kasus ini? Iya, kasus ini memang masih memerlukan satu pendalaman. Karena ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan kemarin, antara rapat konferensi pers. Tapi Ibu Ratna Sarumpait saya tanya tidak ikut dalam rapat maupun dalam konferensi pers itu. Tapi beliau juga ikut dibawa ke sini. Nah, Ibu Rahma juga belum tahu secara lebih detailnya seperti apa. Tapi ya karena belum dilakukan pemeriksaan, kita masih menduga-duga sebenarnya apa sih yang disangkakan kepada beliau-beliau ini. Jadi saya ingin proses pemeriksaan ini secara fair, adil begitu. Dan karena itu saya bersedia untuk mendampingi beliau-beliau supaya hukum ini benar-benar ditegakkan dengan adil. Nah, Bang Yusril tadi juga sempat mention nama Rahmawati ya. Nah, terkait hal ini gitu, salah satunya Rahmawati Soekarno Putri ini yang merupakan salah satu pimpinan gerakan dari Selamatkan NKRI gitu ya, di mana mereka ini berencana ke parlemen untuk meminta sidang istimewa nih Pak. Ini tanggapannya gimana Bang Yusril? Ibu Rahma sih setahu saya hanya minta supaya ada kembali ke UUD 45. Yang asli begitu. Tapi gerakannya memang pernah juga bicara-bicara mengenai impeachment terhadap presiden. Kalau sampai sebegitu aja sih belum bisa dikategorikan sebagai makar atau niat mau makar. Karena impeachment kan, makar itu kan artinya menggulingkan pemerintah yang sah di luar cara-cara yang konstitusional. Tapi kalau orang meminta supaya presiden diturunkan melalui proses impeachment, itu sih konstitusional. Orang minta supaya MPR ada sidang istimewa supaya kembali ke UUD 45, itu sih satu permintaan yang konstitusional. Nah, kalau makar itu kan kudeta, itu menggulingkan pemerintahan, merebut kekuasaan dengan cara-cara yang diatur di luar daripada konstitusi kita. Ya, jadi menurut Bang Yusril ini adalah sifatnya bukan makar gitu ya? Makanya kita lihat dulu pemeriksaan ini. Ya, apakah dari sisi pandang kami sudah memenuhi unsur makar atau tidak. Oke, jadi dari Bang Yusril sendiri, apakah akan menjadi penasehat hukum untuk salah satu tokoh saja, ataukah keseluruhan dari tokoh-tokoh yang ditangkap ini Bang Yusril juga akan membantu nih? Kalau mereka menghendaki, saya bantu semuanya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bang Yusril Iza Mahendra atas telepon kita pada siang hari ini, dan memang tadi akan terus nih mengikuti perkembangannya gitu ya. Iya, betul sekali karena